semua. Karena kemarin saya lihat, saya cek di akun Instagramnya Wardah, itu ada 18.500 plus plus yang daftar, dan Bapak Ibu adalah 6.000 orang terpilih ya. Jadi selamat sekali lagi karena Bapak Ibu udah one step closer. One step closer kemana? Yes, nanti Bapak Ibu akan dipilih lagi gitu ya. Dari 6.000 ini akan dikerucutkan lagi, dibagi diambil 3.000 gitu ya, untuk kemudian mendapatkan beasiswa pendidikan untuk guru. Intinya begitu ya. Nah, sehingga dari gambaran ini sebenarnya Bapak Ibu sudah punya pegang kunci nih sebenarnya ya. Kunci ini harus Bapak Ibu pegang untuk bisa masuk ke sini gitu, untuk bisa melakukan perjalanan yang tadi mungkin memang ini masih awalan banget gitu. Karena ternyata ketika saya ngikutin WIT dari awal itu mungkin ya, before-nya itu ekspektasinya itu kayak, oh ini mungkin pelatihan yang ya 1-2 kali gitu ya, ataupun mungkin memang sudah ada range-nya sih waktunya gitu. Cuman dalam 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 point of view saya yang awal itu tidak sebanyak itu saya dapatnya gitu ya. Jadi pemahaman saya itu sesuai dengan apa yang ternyata nanti akan ada, saya sebut ada beberapa kelas-kelas yang keren-keren banget gitu ya. Istilahnya kayak, wah ini kelasnya bener-bener yang kita butuhin, yang mungkin dulu di kampus tuh nggak ada gitu ya, ketika kita kuliah itu nggak ada gitu. Jadi ini nanti harta karunnya itu di situ Bapak Ibu. Jadi selamat sekali lagi karena Bapak Ibu sudah mau pegang kunci nih gitu ya. Tinggal nanti Bapak Ibu tergantung dari tugas yang akan diberikan nanti bagaimana Bapak Ibu untuk bisa memaksimalkan itu gitu. Jadi raih dan usaha sekeras-kerasnya. Saya tahu Bapak Ibu di sini orang-orang ambisius positif, karena orang-orang yang mau belajar itu saya yakini bahwa ambisius positif, karena tidak selalu ambisius itu tidak negatif, karena kita memang tetap butuh rasa gitu ya, ambisi untuk bisa maju, untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu Bapak Ibu. Nah ini mungkin saya akan paparkan gitu ya, apa dan kenapa sih kok saya itu waktu itu mau daftar jadi WIT gitu ya. Sebenarnya saya tuh nggak tahu ada Wardah Inspiring Teacher, tuh nggak tahu Bapak Ibu. Di tahun sebelumnya saya pernah lihat postingan teman guru. Jadi sekolah saya itu kan ada 4 unit ya Bapak Ibu ya. Ada KBTK, ada SD-nya itu ada 2, kemudian ada SMP. Nah saya itu ada di SD satunya. Kemudian teman saya ini ada di SD 2. Nah teman saya ini posting kalau dia sedang mengikuti WIT ini gitu ya, yang di tahun sebelumnya, sebelum tahun 2023. Nah terus kemudian, loh ini acara apa gitu, saya tanyalah kepada beliau, ini acara ini Bu, beasiswa pendidikan untuk guru yang diadakan dari Wardah dan sebagainya gitu. Lah kok saya baru tahu gitu ya. Kenapa kok saya itu kecewa karena saya baru tahu gitu. Karena lagi-lagi Bapak Ibu, mungkin dari saya itu orang yang suka belajar gitu. Jadi kalau misal ada kesempatan S3 gitu, saya juga mau S3 lagi gitu ya Bapak Ibu. Ini ya, kalau misal ada sesuatu hal yang menarik perhatian saya dan itu kayak saya butuh nih untuk belajar gitu ya, karena tantangan di depan, why-nya ini, tantangan saya menjadi guru itu tentu akan sangat berbeda antara bahkan yang tahun kemarin dengan tahun sekarang aja udah beda, atau bisa jadi kemarin saja gitu ya sama hari ini itu sudah beda, karena memang setiap ilmu itu pasti akan ada perubahan-perubahan dan sebagainya, sehingga kita nggak bisa kalau misal kita itu mengandalkan ilmu-ilmu kita waktu kita kuliah dulu gitu ya, atau mungkin mengandalkan pengalaman kita saja di kelas yang sebelumnya, kemudian untuk mengajar di kelas selanjutnya itu disamakan, itu nggak bisa. Jadi saya merasa sebagai seorang guru harus terus belajar, intinya begitu. Dan ketika ada kesempatan saya lewatkan, itu kecewa gitu ya. Harusnya ini aku bisa ngelakuin gitu, aku bisa ikut, tapi kenapa aku enggak gitu. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah tantangan-tantangan yang saya rasakan gitu ya, yang saya rasakan ketika saya ingin ikut WIT itu ya. Jadi siswa kita itu sekarang ini itu sangat-sangat beragam sekali gitu ya, mulai dari background keluarganya gitu ya, kemudian mulai dari karakteristiknya gitu, terus kemudian mulai dari kemampuan dan lain sebagainya gitu, itu sangat beragam sekali. Sehingga saya kadang itu juga kebingungan Bapak Ibu gitu ya, kebingungan bagaimana ya caranya untuk
bisa menghadapi anak-anak dengan background keluarga yang seperti ini dan sebagainya. Apalagi mungkin kalau range orang tua gitu ya, kalau di sekolah saya mungkin masih relatif sama, backgroundnya mirip mungkin ya, mirip-mirip gitu, meskipun ya tetap ada gap gitu. Tapi saya itu membayangkan bagaimana ya Bapak Ibu guru yang mungkin ada di sekolah-sekolah negeri gitu ya, yang memang benar-benar range-nya itu sangat jauh. Mungkin ada keluarga yang memang ada di ada di bawah, ada yang mungkin menengah, ada yang mungkin di atas gitu ya. Jadi sangat-sangat jauh sekali, dan background ekonomi itu juga pastinya sangat berpengaruh gitu kan terhadap perkembangan si anak, terhadap kemampuan si anak, itu juga pasti sangat berpengaruh. Sehingga bagaimana saya bisa menghadapi itu semua gitu ya, untuk kemudian saya tetap survive untuk bisa menjadi guru yang baik, intinya begitu. Nah, kemudian motivasi dan perilaku siswa itu juga sangat sudah berbeda lah ya Bapak Ibu. Kalau misal membandingkan diri sendiri aja, diri sendiri dengan yang sekarang, itu pasti berbeda kan, motivasi belajarnya anak-anak bagaimana, kita dulu seperti apa gitu ya, itu sangat jauh berbeda. Sehingga kita nggak bisa menyamakan, lagi-lagi nggak bisa menyamakan bagaimana saya dulu diajar, kemudian saya mengajar nanti seperti apa, itu juga lagi-lagi nggak bisa disamakan. Sehingga saya butuh ilmu itu gitu. Kemudian bagaimana sih ketika sudah tahu gitu ya karakteristiknya, backgroundnya dan lain sebagainya, motivasinya, terus gimana sih caranya biar saya itu bisa menyampaikan materi itu bisa diterima dengan baik sama anak-anak gitu. Dan itu juga butuh strategi-strategi gitu kan. Bisa jadi nanti di kurikulum terbaru mungkin gitu ya, ataupun mungkin hal-hal yang lain gitu yang mungkin saya bisa dapatkan gitu dari sebuah pelatihan. Dan tentunya dukungan orang tua dan masyarakat Bapak Ibu, karena memang lagi-lagi pendidikan itu tidak bisa diserahkan kepada sekolah itu sendiri, tetapi juga kepada bagaimana kita bisa handle atau bagaimana kita bisa komunikasi yang tepat dengan orang tua dan juga masyarakat gitu. Jadi 4 hal yang inti ini yang membuat saya itu kayak kamu harus terus belajar, kamu harus terus cari tahu bagaimana cara handle ini semua gitu. Jadi dari situlah kemudian saya daftar Bapak Ibu, saya daftar Wardah Inspiring Teacher tahun 2023 kemarin. Dan Bapak Ibu tahu semua materinya ini kalau bilang senang, itu saya senang semua sebenarnya Bapak Ibu, karena saya butuh semua gitu ya. Tapi yang istilahnya unpredictable part itu adalah mungkin hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, ini ada dari kelasnya Mbak Analisa, itu saya dapat materi tentang energy management strategies for teacher. Di sini saya kayak ditampar bahwa selama ini kadang saya itu juga mengesampingkan gitu ya. Kadang kita sebagai guru mengesampingkan perasaan sendiri, mengesampingkan perasaan keluarga, mengesampingkan perasaan anak, ataupun mungkin kolega-kolega yang ada di sekitar kita. Nah, ternyata gitu ya, ilmu psikologi yang diberikan oleh Mbak Analisa ini benar-benar kayak, jadi aku harus begitu, manajemen waktuku harus begitu gitu. Jadi saya dapat banyak hal di situ Bapak Ibu. Bagaimana sih saya itu bisa membagi gitu ya, membagi perasaan saya, membagi mana yang harus didahulukan, mana yang mungkin bisa diminta tolongkan kepada orang gitu ya. Kemudian mana yang bisa barangkali bisa dinantikan gitu ya, atau yang harus langsung dikerjakan. Itu saya dapat dari materi dari kelas tambahan ini gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa ada surprise materi yang sebenarnya awalnya itu saya sudah expect ya, nanti pembelajaran di WIT itu tentang ini kan sudah ada materinya. Nah, yang unexpected itu adalah materi-materi yang kayak gini gitu, kelas tambahan, materinya kayak gini. Jadi kayak setiap Sabtu itu kadang, wah ini materinya perlu ikut banget gitu. Kadang bahkan gitu ya, berbarengan dengan agenda saya sendiri pun itu juga akhirnya ya tetap harus buka, ada 2 gitu. Selingkuh ya. Selingkuh, tapi selingkuh yang positif Bapak Ibu. Jadi satunya mungkin saya ada agenda sendiri, yang satunya saya tetap mendengarkan gitu. Ataupun bahkan bisa jadi yang satunya itu mungkin alhamdulillah kadang tetap ada YouTube-nya gitu ya, sehingga saya bisa buka di lain waktu gitu. Kemudian ini ada ya. Oke. Nah, ini